Assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, kali ini kita memperbaiki aki yang tidak bisa di starter di motor guys ya. Oke. Nah, ini aki-aki ini kalau kita starter, motornya di starter itu enggak kuat ngangkat guys ya. Karena akinya itu lemah guys ya. Lemah begitu diisi lagi, dicas lagi itu lemah guys ya. Jadi intinya tuh dia nggak kuat di starter ya. Nah, oke, bagaimana cara mengatasinya? Nanti ini bagian penutupnya ini nanti dibuka ya, dikeluarkan ya. Saya dekatkan ya, ini ada tulisan bahasa Inggrisnya ya. Oke, ini nanti dibuka, dikeluarkan. Setelah dikeluarkan nanti tuh biasanya di dalamnya itu ada penutupnya ya. Penutup kecil-kecil itu untuk tempat air akinya ya, seperti itu nanti dikeluarkan terus diisi air aki ulang guys ya. Oke, air aki yang tutupnya warna merah, aki zur ya, jangan air aki yang lanjut yang tutupnya warna biru ya. Aki kan terbagi dari dua tuh, yang tutup merah sama tutup biru ya. Jadi kita pakai yang tutup merah, jangan yang tutup biru, air aki lanjut ya. Tutup biru tuh air aki lanjut. Nah, jangan pakai yang itu, pakai tutup yang air aki zur ya, yang pertama isi ulang itu guys ya. Oke, nah itu nanti diisi, setelah itu dicas, nanti kita lihat hasilnya guys. Oke, kasus seperti ini sudah ada di video saya sebelumnya guys ya, menangani aki yang mati total, yang rusak atau memang dia nggak bisa kuat starter atau bagaimana. Nah, itu caranya diakali guys ya, dibuka tutupnya ini, setelah itu dibuka tutupnya kecil-kecil. Oke, langsung aja kita kerjakan guys ya. 2000 years later. Oke, ini penutupnya yang pertama yang di luar sudah selesai guys. Sekarang penutupnya yang kecil-kecil ini guys, dikeluarkan ya. Oke. Oke, tutupnya ini jangan sampai hilang guys ya. Yang satunya lagi. Nah, oke ya, seperti ini ya. Setelah saya dibuka di bagian tutupnya ini, tutupnya yang kecil-kecilnya lagi ya, ada totalnya nih ada 6 guys ya, 1 2 3 4 5 6 nih ya, tutupnya ada 6 masing-masing sama ya, dari beda merek guys ya, satunya merek aslinya Honda, satunya merek punyanya GS ya, seperti itu ya. Nah, oke, yang pertama kita ambil wadah potongan aqua seperti ini. Setelah itu siapkan suntikan ini kalian beli di di apotek atau di rumah sakit ya, ada aja guys ya, terserah suntikan yang seperti apa yang kalian mau. Jarumnya tinggal dilepas, dibuka aja. Ini kita ambil yang seperti ininya ya, nggak usah pakai jarumnya ya. Oke, ini yang kedua. Setelah itu ini guys, air aki zur ya, diingat kembali air yang tutup botolnya merah itu air aki pertama kali kita beli aki kan diisi air aki yang pertama tuh. Nah, itu yang dipakai guys ya, yang tutupnya merah ini ya, jangan tutup yang biru ya. Kalau tutup biru tuh air aki lanjut ya. Jadi ini kegunaannya dia lebih ganas ya ketimbang yang tutupnya biru. Maksudnya tuh lebih ganas itu dia bahan kimianya ini lebih hebat guys ya. Lebih tajam ketimbang yang tutupnya biru karena itu air aki lanjut. Kalau ini air aki yang pertama. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita mulai meracik dulu guys. Dituang. Oke. Oke, setelah kita sedot kita isi guys ya. Kita isi setiap lubang-lubangnya guys. Ini kan ada lubang-lubang ini, diisi semua ya, seperti itu. Biasanya kalau starter kalian itu nggak kuat, biasanya memang air akinya tuh habis guys. Air akinya habis, jadi dia itu kekeringan guys ya.
Jadi pada intinya tuh seperti ini guys, kita sambil ngobrol-ngobrol sambil minum kopi ya. Nah, perbedaan dengan air aki dengan air aki kering dengan air aki aki kering dengan aki basah maksud saya ya. Sambil kita mengisi ini guys ya. Kalau aki basah ya kan diisi air aki ya, yang pertama tutupnya merah ini, setelah itu kalau habis dia tutupnya yang warna biru ya, air aki lanjut ya. Itu kalau untuk aki yang basah, air aki basah ya. Nah, kalau sudah habis yang merahnya aki zur ini, aki yang basah itu dia dilanjutkan dengan air aki yang lanjut yang tutupnya biru. Nah, sedangkan ini kan aki kering. Nah, aki kering ini artinya bukan dia kering nggak ada airnya guys, tetap ada airnya ya. Bisa diingat kembali teman-teman ya. Jadi aki kering tuh artinya bukan kering, dalamannya bukan kering, dalamannya tuh ada airnya juga guys. Nah, maksudnya dari pabrik itu ya, dia ini aki kering ini bebas perawatan ya, nggak boleh dibuka ya, tulisannya aja sudah nggak boleh dibuka ya, karena dia memang bebas perawatan ya, seperti itu. Tapi saya melanggar itu semua guys ya, saya langgar aturan-aturan itu, saya langgar ya, karena saya berpikir pasti aki kering itu pasti dia ada airnya juga, nggak mungkin dia aki kering tuh nggak ada airnya, mustahil guys ya, seperti itu. Jadi dia diisi kembali akinya, setelah itu dicas guys ya. Oke. Setiap satu lubang begini kalian isi sampai 5 kali guys ya, 5 kali begini ya, 1 2 3 4 5 gitu ya, seperti itu ya. Oke. Nah, nanti ini saya isi dulu semuanya. Kalau sudah selesai diisi, terus yang merah sudah selesai diisi, nanti kita cas guys ya. Nanti kita cas menggunakan cas aki ya. Ini sudah saya siapkan ya. Oke. Ini saya lanjut dulu isi guys ya, sampai dia penuh dulu guys ya, supaya videonya tidak kepanjangan. Oke. 2,000 years later. Oke guys ya, ini sudah selesai kita isi air aki ya, menggunakan air aki zur ya, seperti itu. Ini sudah penuh, ini juga sudah penuh. Oke, videonya saya persingkat aja guys ya, karena ngisi air aki ini kan butuh waktu yang lama ya, ya sekitar 5 menit 10 menit seperti itulah guys ya. Oke, jadi saya persingkat aja waktunya untuk mengisi air aki. Oke, nah ini langsung aja kita melakukan cas guys ya, melakukan cas. Jangan lupa habis diisi itu, diisi air aki, jangan ditutup menggunakan tutupnya yang ini guys ya, jangan ya. Jadi untuk ngecas aki itu dia harus ada lubang udara pembuangan ya, untuk udaranya keluar masuk guys ya, itu ya yang kecil-kecil banyak tuh ya, ini ya ada 6 ya totalnya yang untuk tutupnya ini tadi ya. Nah, oke, bisa dipahami ya. Nah, itu nggak boleh langsung ditutup guys ya, begitu diisi air aki nggak boleh langsung ditutup ini ya. Nah, itu harus dicas dulu sampai dia tuh mengeluarkan hawanya ya, hawa-hawa panasnya atau apa ya. Ini ada pembuangannya guys ya, seperti itu, lubang untuk ngisi air akinya. Oke, langsung aja kita cas guys. Oke, yang hitam di min, yang merah di plus ya, seperti itu. Setelah itu ini casnya, aktifkan tombolnya on. Oke, ini ya, saya kasih lihat sekali lagi, saya off kan dulu. Oke, menunjukkan di angka 0 guys ya, kita mulai dari 0 ya. Oke, on, hidup. Oke, kecepatannya tinggi, hik. Oke, sudah. Setelah itu 12 volt sudah. Setelah itu kita lihat di jarumnya ini guys ya, ini naik berapa, naik 2 ya, 1 2 ya, di angka 2 ya. Nah, nanti ini nunggu 1 jam, nanti kita lihat guys hasilnya ya, kita lihat hasilnya dia bisa naik terus atau tidak guys ya. Oke, kalau dia bisa naik berarti aki itu masih bagus guys ya. Tapi kalau dia itu tidak mau naik, sudah 1 jam dicas tidak mau naik jarumnya ini, berarti dia aki itu memang benar-benar sudah rusak. Oke ya.
Nah seperti itu. Biasanya itu kalau apa namanya, aki yang rusak total dengan rusak yang masih setengah-setengah tuh berbeda guys ya. Iya, maksudnya tuh tenaganya tuh apa? Tenaganya tuh nggak kuat ya. Kalau yang rusak total tuh dia bener-bener nggak bisa dicas. Kalau yang masih rusaknya setengah-setengah itu masih bisa dilakukan ya. Oke. Oke, ini bisa kita lihat guys. Itu ya, lihat gelembungnya mendidih guys ya. Oke ya, jadi ini jangan sampai ditutup lubangnya ini guys ya, itu penutupnya nih ya. Jadi memang harus terbuka seperti ini ya. Oke. Oke, ini kita nunggu 1 jam. Videonya saya stop dulu, nanti kita cek ya, apakah dia sudah tinggi atau tidak di bagian jarumnya ini guys ya, jarum ampernya ya, seperti itu. Oke, sekian infonya, saya cas dulu. Halo ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah ini sudah dicas, yang satunya ini sedang proses cas guys ya. Nah ini sudah waktunya sudah 1 jam, ini juga sudah 1 jam ya. Jadi yang merah ini dia tadinya itu ke 0 guys ya. Jadi dia ada perubahan naik guys ya. Ada 3 tingkatan ya, 1, 2, 3 ya, ada 3 tingkatan ya. Oke, berarti aki yang ini dia masih bagus guys. Oke, nah sedangkan nanti yang di aki satunya ini saya coba ya. Oke, saya matikan dulu, kita pindah ke aki yang satunya ya. Oke, nah itu apa namanya, sudah saya pindah ya, sudah saya pindah, kita hidupkan. Oke, itu ya, jarumnya menunjukkan ke angka naik apa itu guys ya, 1, 2 itu ya. Yang kalau yang Honda tadi naiknya ke 3 guys ya. Jadi yang ini, aki yang ini, yang GS ini kualitasnya sudah menurun guys ya. Jadi dia memang sudah mau rusak guys ya. Kalau yang merah ini dia masih bisa dipakai guys, karena dia ada perubahan ya. Ada perubahan naik ya, naik di volt ampernya ini naik ya. Kalau yang merah ini ya naik 3 tingkatan ya. Masih bisa kuat untuk starter guys. Kalau yang ini bisa tapi nanti dia kadang-kadang dia nggak mau lagi ya, seperti itu. Habis itu bisa kembali nggak mau lagi karena dia nggak bisa naik sampai tinggi guys ya. Oke, nah oke, itu saja dulu infonya dari bengkelnya Mas Agus Speed. Itu caranya kalau supaya teman-teman tidak beli aki apa saat di starter itu ngedrop. Nah itu caranya seperti itu ya, dibuka tutupnya, dikeluarkan, diisi air aki yang baru. Setelah itu dicas 1 jam. Setelah itu kalian coba di motor kalian, pasti starternya sudah bisa kembali. Oke, ini video saya sebelumnya sudah ada ya membahas kasus tentang aki guys ya. Jadi ini saya mengulas kembali. Oke, sekian infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed.